penuh dengan semangat juang yang tinggi. Dia juga adalah orang yang kreatif, tidak gampang menyerah, dan salah satu yang paling saya bisa lihat adalah jiwa kepemimpinannya. Selain itu, Rolas adalah orang yang memiliki semangat menjadi seorang pelayan. Dia bersedia untuk turun ke bawah dan memberikan nilai tambah kepada orang-orang yang dia ketemui. Latar belakangnya saya menjadi anggota DPRD DKI adalah ingin melakukan sesuatu perubahan di Jakarta, khususnya di Jakarta Timur. Ya. The big visionnya untuk merubah Indonesia, untuk berbuat sesuatu buat bangsa ini. Jadi langkah stepnya adalah untuk Jakarta Timur. Yang kedua, karena saya itu selama saya berpraktek sebagai pengacara, terlalu banyak saya lihat kezaliman, terlalu banyak saya lihat hak-hak orang miskin itu yang tidak pada porsinya, yang tidak pada tempatnya, dan itu perjuangan saya untuk bisa berjuang buat rakyat. Kalau kepribadian Pak Rolas sih orangnya supel ya, dinamis, terus dia itu juga setia kawan lah. Kalau mau bantu temen itu dia nggak separuh-separuh lah, all dia. Saya rasa dia kalau untuk di partai itu dia memang benar-benar kita butuh lah orang-orangnya seperti dia. Saya ke Jakarta tahun 90. Setelah saya menyelesaikan SMP, saya di Jakarta. Sampai di Jakarta saya harus hidup sendiri, belajar sendiri, biaya sendiri. Saya harus menghidupi diri saya, terus saya sekolah. Selama 3 tahun saya menyelesaikan SMA. Habis itu saya nganggur 3 tahun. Terus setelah itu saya kuliah lagi. Kenapa saya penganggur? Karena saya tidak punya duit untuk kuliah, karena saya harus mencari sendiri. Saya kuliah. Selesai kuliah saya selama 4 tahun, selesai S1 sarjana hukum. Habis itu 2 tahun saya kerja, terus saya ambil master, selesai master tahun 2004. Nah, selama saya kuliah, saya juga salah satu bersama teman-teman ikut dalam pergerakan mahasiswa angkatan 98. Bahkan dari masuk penjara, masuk meramil, digebukin sama aparat itu sudah sangat sering sekali. Akhirnya alhamdulillah saya bisa selesai kuliah selama 4 tahun selesai. Awalnya itu bisa selesai karena orang tua saya mengingatkan saya akan visi saya, masalah cita-cita saya sejak kecil. Saya melihat kalau Rolas ini dari dulu dia orang yang agresif. Cuma kadang-kala saya berpikir begini, kenapa Rolas ini kok kelihatan seperti bandel? Karena saya tidak tahu bagaimana perekonomiannya. Saya sering menegur dia dengan keras karena perhatian saya sebagai seorang dosen, saya selalu membuka hubungan batin dengan mahasiswa saya. Sehingga orang yang paling keras bicara dengan Rolas itu adalah saya. Mungkin dia orang yang benci saya pikir begitu. Karena dari sekian banyak orang yang saya tegur ya, termasuk Rolas yang paling keras. Tapi saya melihat Rolas itu luar biasa. Dia itu belajarnya kelihatannya seperti nggak serius, tapi sungguh-sungguh dia bisa. Saya tanya kepada dosen yang lain, dia memang benar-benar bisa. Jadi yang saya lihat Rolas itu di kelas, dia paling aktif dia. Bertanya pun oke, pertanyaannya pun berbobot, analisisnya juga tajam. Saya melihat kepada teman-temannya di dalam kelas juga dia seperti itu gitu. Nah, di luar itu saya cuma pernah melihat dia jadi kondektur, nyupir mana waktu itu. Saya bilang, apa-apaan kamu Rolas? Saya tidak tahu bahwa memang itu tuntutan ekonomi. Karena saya berpikir begini, alangkah sia-sianya orang tua menyekolahkan kamu kalau kamu tidak memperhatikannya, tidak mau menghargainya. Itu pikiran saya. Tapi saya tahu kemudian bahwa dia adalah berjuang untuk dirinya sendiri. Terus terang, saya meneteskan air mata dan saya terharu. Saya bangga dengan Rolas, jujur. SMP kalau nggak salah, SMP kelas 3. Sambil sekolah, dia kerja begitu, kerjanya kenek gitu loh Pak. Kenek, kemudian tamat sekolah SMA di sini, sambil sopir juga, kuliah di Unija. Memang kebetulan anak ini ulet orangnya, gigih. Jadi kita yakin sama kemampuan dia. Di samping gigi memang dia orangnya pintar, cerdas. Selama saya masih kuliah, saya harus berusaha untuk bayar uang kuliah, menghidupi sendiri.
terus di kontrakan, bayar kontrakan, untuk cari makan, pagi sampai siang saya bekerja, terus sore saya baru kuliah. Habis pulang kuliah saya harus bekerja lagi untuk menghidupi diri saya sendiri dan untuk bisa supaya sekolah atau supaya kuliah. Dari bagaimana dia berjuang, dia orang yang berjuang, ya, tidak pernah menyerah, berjuang, percaya yang terbaik bahwa dia bisa menjadi lebih baik. Tetapi juga bukan, yang saya kenal Bung Rolas, dia bukan cuma berjuang untuk dirinya sendiri, tapi dari pengalaman hidupnya dia berjuang untuk keluarganya juga, untuk adik-adiknya, ya, bahkan untuk orang tuanya. Itu yang saya bisa katakan mengenai Bung Rolas. Kebetulan Rolas itu, beliau itu termasuk orang yang banyak hubungan atau orang yang mau berhubungan kepada orang banyak. Kebetulan dia juga latar belakangnya juga mau tahu, siap mendukung atau siap menolong kepada sesama. Satu hal yang harus kita ketahui, saya ada di PNBK Indonesia adalah karena ideologi partai. Ya, kalau mau hanya untuk masuk partai atau jadi caleg, partai sekarang ada 40, saya pikir bukan hal yang susah untuk masuk jadi caleg. Karena beberapa partai lain juga kurang dia punya anggota legislatifnya. Nah, saya ada di PNBK karena ideologi partai yang membuat saya ada di PNBK dan dengan membuat sesuatu. Jika saya ada di DPRD nanti atau ada di jadi wakil rakyat, saya akan memperjuangkan rakyat yang walaupun saya tinggal sendiri, teman-teman yang lain ninggalin saya tidak peduli, saya akan ada untuk rakyat, untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Bung Rolas akan bisa menjadi pembawa aspirasi perubahan. Sebab semangat juang yang tinggi, antusiasmenya, serta kreativitas dan jiwa yang pantang menyerah itu adalah modal yang beliau bisa miliki untuk membawa aspirasi kepada banyak orang. Sehingga saya percaya bahwa Jakarta bisa berubah. Dan Anda memiliki sebuah pengharapan untuk Bung Rolas bisa mewakili Anda sebagai pembawa aspirasi bagi Jakarta. Masyarakat yang sekarang lagi pada apa, dan lagi dia akan membawa perubahan keadilan. Arti kata posisi itu waktunya benar, ya kan, ditindas dia akan membawa aspirasi ke arah yang benar. Itulah yang dicita-citakan dia. Kebetulan beliau itu orang hukum, jadi akan menindaklanjuti yang benar tetap benar, hak tetap hak, batil tetap batil. Itu yang saya analisa pembicaraan dia. Kebetulan dia itu orang hukum, sarjana hukum. Kalau menurut saya yang bisa dibagi si Rolas kepada sesama adalah tingkat kepedulian terhadap sesama. Kemudian pemahaman kebangsaannya, pemahaman kebangsaan itu perlu ya dibagikan kepada yang lain, sehingga yang lain juga memahami bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang bineka gitu, yang beraneka ragam, tetapi satu bangsa Indonesia. Itu yang saya suka dari dia. Jadi ada 7, kalau saya sebutkan ada 7 revolusi Jakarta yang akan saya lakukan. Yang pertama, pendidikan yang gratis. Yang kedua, kesehatan gratis. Yang ketiga, Jakarta bebas banjir, bebas macet, bebas sampah, bebas narkoba, dan bebas penggusuran. Itu 7 prioritas yang akan saya lakukan di samping tetap masalah hukum, karena itu adalah core bisnis saya, karena itu adalah profesi saya. Di Jakarta ini, masalah yang paling krusial itu ada 2, pendidikan dan kesehatan. Pendidikan yang konon ceritanya ada bantuan BOS, ada bantuan pemerintah segala macam. Pada faktanya anak-anak sekolah masih mahal biayanya. Katakan sekolah udah gratis, tapi untuk beli buku, untuk beli yang lain-lain, kegiatan yang lain-lain masih tergolong mahal. Yang pertama. Yang kedua, masalah kesehatan. Kesehatan teorinya memang banyak yang dipermudah, ada askes, ada askin, atau ada apapun namanya. Tapi pertanyaannya, di rumah sakit ketika orang masuk kecelakaan atau karena apapun, jika tidak ada uang jaminan, tidak akan dipegang pasien. Ini yang harus diperjuangkan. Sudah saatnya di Jakarta pendidikan dan kesehatan itu gratis. Karena Jakarta itu kaya raya. Pendapatan PAD-nya Jakarta itu sangat tinggi, tertinggi, sangat tinggi sekali. Dan seharusnya pendidikan dan kesehatan itu sudah harus murah atau gratis. Ini yang menjadi
saya dan perjuangan saya. Kalau saya berharap dia bisa merubah Jakarta. Selama ini Jakarta juga banyak permasalahan, baik permasalahan itu di politik itu sendiri maupun juga permasalahan kota ya. Permasalahan kota udah cukup pelik di Jakarta, seperti banjir lah, pengangguran lah yang terutama ya. Ya, di samping kita bangga sama dia dan harapan kita kalau dia terpilih nanti, khususnya untuk di Ramangun, teman-teman di sini berharap sama dia supaya adalah perubahan di khususnya di Ramangun nih Bang ya. Ada perubahan untuk kita di sini sebagai teman-teman di sini. Ya, seperti Ramangun ini kan karyawan lepas banyak gitu loh Bang. Harapan kita mungkin di Dewan suatu saat dia bisa bikin ini ditata sama beliau. Dan saya yakin kalau dia suatu saat menjadi anggota legislatif, saya yakin dia menjadi legislator yang baik. Kayak saya lah, sebenarnya mewakili rekan-rekan, perhatikanlah gimana biar ada peningkatan semangat kayak dia, biar bisa kuliah anak-anak adik-adiknya ini gitu. Kita telah melihat segala macam permasalahan di Jakarta selama ini, mulai dari pengangguran, kriminalitas, kemacetan, banjir, sampah, dan sebagainya. Jakarta perlu perubahan, dan hal itu harus dimulai sekarang juga. Saya rasa dia orangnya ini benar-benar konsisten gitu. Jadi dia tidak menjanjikan, tapi dia orangnya berupaya. Itu aja yang saya lebih suka ya, daripada banyak menjanjikan, daripada upayanya nggak ada gitu. Kalau saya rasa dia berupaya dulu, baru bisa menjanjikan kan begitu. Dan saya kepada masyarakat konstituen saya, masyarakat Jakarta, pilihlah saya, karena saya akan melakukan 7 revolusi Jakarta tersebut, yaitu masalah pendidikan gratis, kesehatan gratis, Jakarta bebas macet, bebas banjir, bebas sampah, bebas narkoba, dan bebas penggusuran. Program itu saya akan lakukan. Yang terakhir saya katakan, saya akan melakukan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu, yang mana hak-hak hukumnya sedang teraniaya atau dalam politik dizolimi. Saya ada saudara. Mengenai terakhir adalah kenapa saya melakukan itu, dan saya tidak akan korupsi, tidak akan kolusi, tidak akan nepotisme. Saya berjanji dan saya akan melakukan hal tersebut. Mari bersatu mengubah Jakarta.